Kemudian ditambah dengan tanggal 10 bulan Muharram ataupun Asyura, 10 Asyura.
tentang Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berpuasa 50 hari. Lebih banyak kan? Dari Nabi Allah Musa. Dan Siti Maryam sendiri juga berpuasa walaupun puasanya tidak seperti kita. Siti Maryam itu ketika mengandung Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari, tapi puasanya puasa tidak lama. Fakuli ini adalah Rahman Sawma para bukan di Malaysia Indonesia. Jadi selama 3 hari kita pakai bahasa isyarat. Jadi mana? Ini puasa Siti Maryam. Berpuasa sangat sulit deteksi apakah dia berpuasa atau tidak. Karena puasa adalah amaliyah yang abstrak. Tidak ada gerakan-gerakan yang membedakan antara orang yang puasa dan orang yang tidak puasa. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada rukuk, ada sujud, aqwalu, arkaanu, muftatahatun bitakbir, muftatahatun bitaslim. Kemudian mudah ditebak, oh ini orang sholat. Tapi kalau orang puasa ini susah untuk ditebak. Kenapa demikian? Karena tidak ada indikator zahir yang bisa menunjukkan bahwa orang ini adalah berpuasa. Jadi sangat besar sekali puasa. Oleh karena itu lebih cenderung puasa ini apa itu namanya takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa puasa bisa membinasakan setan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Asy-syayatin yajri min ibni Adam, yajri min ibni Adam," yakni bahwa sesungguhnya setan itu dia menyusup ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Pada itu maka sempitkan aliran darah itu bilju dengan cara berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, sel-sel apapun jaringan-jaringan lemak itu semakin menyempit dan susah untuk diterobos oleh setan. Ini kemudian spesialisasi puasa ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang ketiga, bahwa sesungguhnya faktor dan keutamaan daripada puasa itu lebih daripada ibadah-ibadah yang lain. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-a'mal khamsah." Aktivitas kita, amaliyah kita, ibadah kita itu ada di klasifikasi oleh ulama. Yang pertama, fa'amalun didiri. Ada satu amalan atau aktivitas ibadah di mana dibalas oleh Allah serupa dengan amal perbuatan. Kalau satu ya sudah satu. Apa itu yang ini contohnya seperti orang yang berniat melakukan kebaikan tetapi kemudian tidak sampai melakukan. Misalnya kita ingin tahajud tetapi ketiduran tidak sampai tahajud, maka tidak dapat pahala satu. Ini amal diri. Sebagaimana juga ketika kita ingin melakukan dosa, maka kalau dosa itu belum dilakukan, pekerjaan buruk itu belum dilakukan, kita belum ditulis melakukan dosa. Tetapi ketika kita melakukan dosa, maka langsung ditulis. Tidak, masih menunggu malaikat yang tercatat itu 6 jam. Ditunggu dulu 6 jam apakah orang ini kemudian mau bertobat, menyesali perbuatannya, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Kalau tidak, maka ditulis satu. Ini yang dimaksud dengan